bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa di hari Selasa 4 Februari 2025. Semoga ya pemirsa nih ya hari ini kabarnya baik, sehat, kemudian bahagia lah ya. Baik yang sedang di perjalanan ataupun sudah sampai kantor atau gitu ya yang masih di rumah aja. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida tentunya dalam program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Ada beberapa berita nih pemirsa yang sudah kami siapkan untuk kami ulas ya. Bersama dengan pemirsa juga kita mengkritisi beberapa berita yang cukup ter-up to date dan terfaktual. Salah satunya pemirsa langsung saja kita buka berita di pagi hari ini. Ya ini juga tadi ketika aku perjalanan ke kantor banyak sekali ya para ibu rumah tangga yang ini mengeluhkan gitu. Ini gas mana gitu kan ya. Mereka yang memang mau memasak ataupun ada yang mau berjualan gitu kan ya. Ini amat sangat kesulitan karena tabung gas LPG 3 kg ini seperti menghilang seperti itu. Ini akhirnya juga banyak apakah ini kelangkaan gitu ya. Nah akhirnya ini pemirsa dari berita ya dari beberapa sumber berita memang pemerintah sendiri memutus ya bahwa per 1 Februari kemarin ini pengecer untuk menjual tabung gas LPG 3 kg. Dan memang ada satu program yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mewajibkan para pengecer beralih menjadi pangkalan untuk bisa menjual LPG 3 kg. Langkah ini sepertinya memang dimaksudkan untuk memperpendek rantai distribusi sehingga harga jual gas melon tersebut ya ini bisa semakin murah sesuai dengan subsidi dari pemerintah. Sebab nih pemirsa usut punya diusut Pertamina Patraniaga selaku BUMN penyalur gas LPG 3 kg menegaskan harga gas subsidi tersebut di seluruh pangkalan resmi sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Pemda. Namun memang ya karena kebijakan ini akhirnya banyak sekali masyarakat yang mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Sebenarnya pembelian gas gitu ya pemirsa di pangkalan resmi LPG 3 kg ini lebih dijamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan dan masyarakat juga pasti akan bisa memastikan berat LPG-nya memang benar-benar 3 kg. Kemudian juga ya selain itu memang secara harga gitu ya. Ini yang menjadi keanehan katanya kan kalau semisal apa sih alasan pemerintah gitu ya. Akhirnya memutus rantai pengecer kemudian juga pengecer itu diminta beralih. Konon ya. Kenapa dipakai kata konon? Karena kan sejauh ini yang kita tahu ya. Ketika kita membeli gas gitu ini kisaran harga 20.000 ke atas. Nah, ternyata memang harga yang telah ditetapkan ini hanya sebesar Rp12.000 saja. Nah ini kebijakan ini diatur salah satunya sebagai alasan agar gas LPG tersebut juga tepat sasaran. Namun ya ini juga hal ini senada disampaikan oleh Menteri ESDM ya yang memang katanya ini memang sedang diperbaiki kelola penyediaannya seperti itu. Sebenarnya nggak langka namun sedang ditata gitu ya ini pengelolaannya. Nah sebenarnya ini akhirnya kan ada dua sisi namanya sebuah kebijakan ya pemirsa. Tentu ada pro, ada kontraknya juga.
Sebenarnya kalau di satu sisi ini untuk melihat bahwa harganya agar semua masyarakat ini sesuai dengan yang pemerintah tetapkan gitu ya. Ini bisa gitu kan, emang bermanfaat gitu kan. Sekitar Rp12.000 itu sangat amat cukup ekonomis ya dibandingkan dengan harga yang biasanya kita beli di pengecer sebesar Rp20.000 ke atas. Namun ya ini ada ibaratnya kontraknya gitu. Karena salah satunya kenapa sih pemerintah tersebut tidak menyiapkan strategi terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi satu keresahan adalah tidak ada sosialisasi. Ya, mungkin di beberapa media ada nih baru muncul di beberapa berita bagaimana cara kita mencari pangkalan yang menjual tabung gas LPG seperti itu. Namun ya kita kan tidak tahu juga ya. Mungkin di pelosok ya ada banyak sekali ibu-ibu ataupun para masyarakat yang memang sejatinya membutuhkan tabung gas LPG dan tidak mendapatkan atau bahkan tidak bisa mengakses informasi tersebut. Nah, maka dari itu sebaiknya ini ada ibaratnya kalau beberapa sumber berita juga menyampaikan ini ada miskalkulasi. Ya, tadi kalau kebijakan mau diterapkan tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Boleh-boleh aja kalau semisal tata pengelolaannya mau dirapikan. Namun ya, ini yang paling terpenting jangan sampai juga ini malah merugikan masyarakat. Kebayang dong pemirsa ya, bagi masyarakat yang memang gitu kan ya, ini dalam mencari nafkahnya berjibaku menggunakan gas LPG, entah itu memasak ataupun dan lain-lainnya gitu kan, karena ini tidak ada. Nah ini per hari ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah mulai resah. Nah silahkan mungkinnya ini dapat dikaji ulang dan sebenarnya ini juga sudah direspon oleh istana gitu ya, istana kepresidenan yang menyampaikan bahwa memang ini kan merupakan salah satu proses yang baik juga. Betul, tapi tadi silahkan untuk dikaji terlebih dahulu agar gitu ya ketika mau menerapkan sebuah kebijakan ini juga tidak memberatkan masyarakat. Tentunya kalau kebijakannya baik, ya masyarakat juga akan turut serta. Namun ada langkah-langkah nih yang perlu gitu ya pemerintah perhatikan agar ini juga tidak membuat keresahan di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya pemirsa, dari bahas kelangkaan ya tabung gas LPG 3 kg, selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita mengenai bus telolet. Nah, kemarin gitu ya, apalagi setelah libur yang cukup panjang ya, weekday ya, weekend yang long weekend lah seperti itu. Ini kan libur yang cukup panjang, kemudian juga akhirnya banyak sekali masyarakat yang akhirnya menghabiskan waktu liburnya untuk berjalan-jalan, baik itu hanya perorangan atau bahkan yang menyewa bus gitu kan ya. Nah, ini pasti pemirsa juga di jalanan sudah tidak asing ketika mendengar gitu kan ya, klakson telolet. Di satu sisi sebenarnya ada banyak masyarakat juga yang akhirnya bergembira karena mendengar bus telolet tersebut. Namun pemirsa ini ada berita ya, seorang anak berusia 6 tahun berinisial MS tewas terlindas bus usai sepeda motor yang ditumpanginya menabrak sebuah tiang listrik saat sedang berburu klakson telolet. Tepatnya ini terjadi di Jalan Raya Serang Pandeglang atau tepatnya di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang pada Sabtu 1 Februari 2025. Kejadian ini bermula saat korban yang dibonceng oleh M yang berusia 16 tahun ini menggunakan sepeda motor. Lalu ya ini memang sedang berburu dan membuat konten dengan bus telolet. Nah, diduga bukan hanya motor itu saja, namun ada sekelompok remaja yang tengah membuat konten sehingga ya ini memang naasnya motor yang dikendarai oleh M tersebut yang membawa MS akhirnya menabrak sebuah tiang listrik dan akhirnya terpental. Dan ini MS pun akhirnya terpental ke jalan dan terlindas oleh bus yang melaju dari arah Pandeglang menuju ke Serang. Nah, ini juga langsung ya memang korban meninggal di tempat. Lalu salah satu rekannya yang memang membawa motor itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Busnya juga ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kan jadinya ya, klakson telolet ini sebenarnya sangat populer ya di anak-anak. Ada banyak sekali akhirnya yang kalau lewat gitu kan meminta untuk menyalakan klakson teloletnya. Namun perlu lah diketahui bahwa sebenarnya penggunaan klakson telolet ini cukup membahayakan dan membawa banyak sekali dampak negatif.
Pemasangan klakson dengan suara yang sangat keras, meskipun memang dianggap sebagai hiburan pemirsa, namun ini juga beresiko untuk membahayakan pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Padahal, pemerintah Indonesia ini telah mengatur standar suara klakson dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Tapi ya meskipun ada aturannya lagi dan lagi, memang penindakan pelanggaran di lapangan ini belum terasa seperti itu ya. Meskipun ada beberapa juga dari pihak kepolisian dan juga Dishub yang memang melakukan ibaratnya pengecekan lah ya terhadap bus telolet. Namun ini kok makin ke sini ternyata makin banyak juga. Nah ini kalau kita lihat ya dari beberapa sumber yang ini juga merespon dari pemerhati transportasi dan juga hukum mengatakan sebenarnya pemasangan klakson telolet ini dapat berpotensi laka lantas gitu. Nah ini bukan hanya bisa mengalihkan fokus pengemudinya saja, namun juga dari beberapa sumber ya pemirsa. Ini kalau semisal suara dari klakson telolet ini dapat memekakan telinga dan juga mengganggu sistem kendaraan itu sendiri. Salah satunya adalah sistem rem. Jadi memang klakson telolet ini bekerja dengan menggunakan sistem angin yang juga berperan dalam pengoperasian rem kendaraan. Ketika klaksonnya itu sering dibunyikan, maka sistem angin kendaraan menjadi tidak optimal yang dapat menyebabkan rem menjadi blong dan tidak berfungsi baik. Nah ini juga akhirnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah memberikan rekomendasi agar kendaraan umum tidak memasang klakson telolet, mengingat potensi bahaya bagi keselamatannya. Namun sayang memang saat ini gitu ya kalau kita lihat meskipun ini sudah ada banyak sekali kasus karena bus telolet, lagi dan lagi banyak sekali masyarakat yang akhirnya juga masih terus mengincar bus telolet. Nah ini menjadi imbauan ya, karena ini kan banyaknya biasanya anak kecil. Bagi orang-orang dewasa lah seperti itu atau orang tuanya, silakan untuk dapat dijaga. Kalau semisal ada anak-anak yang akhirnya lari-larian seperti itu ya mengejar bus telolet, ini bisa diawasi. Karena kenapa ya? Kita tidak tahu, namanya juga jalan raya ya pemirsa. Ketika dia sedang asyik memerhatikan bus yang membunyikan klakson telolet, mungkin ada kendaraan lain yang berpacu sangat kencang yang akhirnya juga ini bisa menyebabkan laka lantas. Kemudian juga menjadi imbauan bagi tentunya tadi ya para pengemudi dari transportasi bus yang memang menggunakan klakson telolet untuk tidak menggunakan klakson tersebut karena amat sangat membahayakan. Ini juga menjadi evaluasi bagi stakeholders yang ada ya, salah satunya juga bagi kepolisian, kemudian juga Dinas Perhubungan untuk lebih memberikan ketegasan lagi agar tidak ada lagi nih ya korban-korban jatuh karena klakson telolet. Nah pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada berita lain lagi pemirsa yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.